Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran pagi hari ini, saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari materi selanjutnya, yaitu dogma sentral biologi. Masuk ya. Apa itu dogma sentral biologi? Dogma sentral biologi merupakan suatu dogma di mana itu menjelaskan proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma sentral biologi itu ada 3 tahap. Yang pertama itu replikasi, transkripsi, dan diakhiri dengan proses translasi. Untuk diagram singkatnya bisa dilihat ini. Ada replikasi itu DNA menggandakan DNA, transkripsi DNA diubah menjadi RNA, dan translasi RNA diterjemahkan menjadi asam amino dan akhirnya menjadi protein. Kita masuk ke replikasi DNA. Replikasi DNA merupakan proses penggandaan DNA untuk memperbanyak diri. Replikasi terjadi pada fase sintesis saat interfase pada sel yang akan membelah. Jadi pada saat sel akan membelah itu kan ada beberapa fase, yaitu interfase dan fase sitokinesis. Nah, pada saat interfase ini dibagi lagi menjadi fase gap 1, sintesis, dan gap 2. Pada saat fase sintesis, terjadilah replikasi DNA atau penggandaan untai DNA. Nah, untuk replikasi DNA itu ada 3 teori yang telah dikemukakan. Ada teori konservatif, teori semi-konservatif, dan teori dispersif. Pada teori konservatif, kedua untai polinukleotida atau kedua untai DNA ini tidak berubah dan berfungsi sebagai cetakan, sehingga heliks ganda DNA baru tidak mengandung polinukleotida lama. Jadi ini DNA ini hanya sebagai cetakan dan DNA baru ini tidak mengandung fragmen dari DNA lama. Untuk teori semi-konservatif, kedua untai polinukleotida berpisah dan masing-masing untai nukleotida membuat untai polinukleotida baru sebagai pelengkapnya. Atau masing-masing untai ini kan nanti berpisah dan masing-masingnya itu menjadi cetakan pada DNA baru. Sehingga diperoleh 2 heliks ganda DNA yang masing-masing mengandung 1 untai polipeptida lama, di sini yang berwarna merah, dan 1 untai DNA baru yang berwarna ungu. Nah, jadi berpisah terus masing-masing itu jadi cetakan dan DNA baru itu ada berpasangan sama cetakannya. Kemudian yang terakhir itu ada teori dispersif, di mana beberapa bagian kedua untai polinukleotida lama secara tersebar berfungsi sebagai cetakan. Kemudian masing-masing tersebut membuat bagian-bagian polinukleotida baru sebagai pelengkapnya. Jadi ini memisah hampir sama dengan semi-konservatif, tapi hasilnya diperoleh 2 heliks ganda DNA yang masing-masing mengandung molekul DNA lama dan DNA baru secara berselang-seling pada kedua polinukleotida. Bedanya kalau yang semi-konservatif ini, yang satu ya cukup untai lama saja dan yang satu untai baru, tapi kalau dispersif ini enggak. Satu untai itu selang-seling, untai lama, untai baru, untai lama, untai baru, untai lama, untai baru. Nah, ini untuk model dispersif. Tapi dari ketiga model tersebut yang diakui yaitu model semi-konservatif yang telah dibuktikan oleh Matthew Michelson dan Frank Kinsella dengan percobaan menggunakan bakteri E. coli yang menggunakan isotop nitrogen 15. Jadi dari ketiga teori ini yang diterima itu yang semi-konservatif. Tuh. Mekanisme replikasi DNA. Replikasi DNA itu membutuhkan beberapa enzim untuk menunjang prosesnya. Yang pertama ada helikase. Helikase ini berfungsi untuk memutus ikatan hidrogen untuk membuka heliks ganda DNA. Kemarin kan kalian udah tahu dan udah baca kalau ikatan hidrogen itu mengikat antara basa nitrogen 1 dan satunya. Ada A, T, G, dan C. Adenin, timin, guanin, sitosin untuk DNA. Terus ada enzim
RNA primase. Fungsinya menggabungkan nukleotida RNA agar dapat membentuk primer. Untuk sintesis DNA ini selalu dimulai pada ujung 5. Maksudnya dimulai pada ujung 5 itu sintesisnya itu ujung 5, bukan nempelnya di ujung 5 ya. Nanti saya jelaskan mekanismenya. Kemudian ada DNA polimerase 3, itu berfungsi untuk menggabungkan nukleotida menjadi polimer DNA yang panjang. Ada enzim DNA polimerase 1 menyingkirkan nukleotida RNA primer dari ujung 5 strip E5 pangkat dan menggantinya dengan nukleotida DNA. Dan yang terakhir ada DNA ligase yang berfungsi untuk menyambungkan fragmen-fragmen DNA atau biasa disebut dengan fragmen Okazaki sehingga menjadi DNA yang utuh. Nah, kita mulai ya. Jadi gini, kan DNA itu untai ganda dan DNA itu ada ujung 5 dan ujung 3. Di mana jika yang sini ujung 5, maka pasangannya ujung 3. Mekanisme replikasi dimulai saat helikase memisahkan ikatan ganda DNA. Jadi ini kan tadinya bersatu. Nah, itu dipisahkan oleh enzim helikase sehingga dia itu buka. Nah, setelah dia terbuka, ada protein pengikat rantai tunggal yang berfungsi untuk menstabilkan rantai tunggal ini agar bisa dilalui atau melakukan replikasi. Kemudian setelah tadi terbuka dan ditempeli protein tunggal, RNA primer itu mulai menempel pada tempat permulaan replikasi atau yang disebut sebagai origin of replication. Dia menempel dan mensintesis DNA baru dari ujung 5 ke ujung 3. Berarti kan tadi RNA primernya yang pertama untuk yang rantai DNA lama ini ya, menempel di sini. Karena dia kan mensintesisnya dari ujung 5, ya berarti dia nempelnya di ujung 3 kan. Nah, dia nempel di sini. Kemudian RNA primase ini setelah nempel digantikan oleh DNA polimerase dan dia mensintesis DNA untai-untai baru pasangannya terus disintesis terus. Maju sini sampai pada titik akhir yang disebut sebagai terminasi atau titik terminator, titik stop untuk replikasi. DNA polimerase kan mensintesis pasangannya, umpamanya di sini A, berarti dia pasangan basanya T, G, C, seterusnya tergantung apa nanti. Nah, karena ada dua untai, kan ya pasti ya semuanya kan disintesis karena ini kan model semi konservatif. Karena yang di sini itu ujung 3 dan dimulai sintesisnya itu dari ujung 5 ke 3, berarti kan ini terus ya, nggak ada hambatan. Terus, ini karena itu terus dan cepat, nggak ada hambatan, untai ini disebut sebagai leading strand. Karena dia itu tidak patah-patah dan tidak membentuk fragmen Okazaki. Berbeda dengan untai satunya, karena DNA baru itu harus disintesis dari ujung 5 ke 3, sedangkan pada untai yang satunya, yang sini itu ujung 3 dan yang sini ujung 5, maka sintesisnya itu tersendat-sendat karena dia itu mensintesisnya ke kanan, sedangkan pembukaan rantai DNA itu ke kiri. Jadi kan awalnya dia udah buka, primer nempel, plek nempel di sini, terus disintesis ke sana kan ke arah ini kan tadinya ujung 5. Dia ke ujung 3 kan ke sana. Enggak ke sana, beda sama yang leading strand. Ke sana, seret. Terus ini kan udah buka sampai sini. Primernya nempel lagi di sini. Terus disintesis ke sini. Ini kan tadi belum ketempelan primer, jadinya itu patah-patah itu loh. Ini nempel di sini, sintesis ke sini. Terus garpunya buka sini lagi. RNA primer nempel di sini, disintesis lagi ke sini sehingga diperoleh fragmen-fragmen DNA yang patah-patah atau putus-putus pada sisi yang sebelahnya. Nah, fragmen DNA yang putus-putus ini disebut sebagai fragmen Okazaki yang kemudian nanti akan disambungkan oleh DNA polimerase 3 sehingga dibentuk DNA yang utuh, nggak ada fragmen-fragmennya lagi. Sedangkan untuk untai yang ada fragmen-fragmennya tadi yang disintesis secara lambat atau tersendat-sendat disebut sebagai lagging strand. Nah, itu untuk replikasi ya. Jadi
tadinya itu bergabung kan sama helikase dipisah, sintesisnya itu DNA baru dimulai dari 5 ke 3, otomatis kalau yang sisi sini dia kan nempel, kalau 5 kan pasti nempelnya ke 3 ya. Udah ditempeli RNA primer, kemudian karena dia membuka ke kiri dan sintesisnya ke kiri, maka pada sisi ini DNA barunya lancar, nggak tersendat-sendat, nggak patah-patah. Berbeda sama sisi DNA yang satunya, karena dia itu dibukanya ke kiri sedangkan dia sintesisnya ke kanan, maka dia tersendat-sendat. Pertama primernya nempel di sini karena tadinya bukanya sampai sini, terus disintesis ke sini, terus dia buka lagi, primernya nempel di sini ke kanan, tapi di sini kan tadi belum ditempeli, makanya terbentuk fragmen-fragmen yang disebut sebagai fragmen Okazaki yang nantinya oleh enzim DNA polimerase 3 akan disatukan sehingga ada untai DNA yang baru itu untai yang utuh. Dan pada sisi ini disebut sebagai leading strand karena dia itu lurus, nggak tersendat-sendat. Dan sisi yang sini, yang bawah ini lagging strand atau sisi lambat karena dia itu tersendat-sendat dan membentuk fragmen-fragmen. Dan titik mulai replikasi itu disebut sebagai titik origin of replication. Nah, sekarang kita masuk ke proses kedua pada dogma sentral, yaitu transkripsi. Transkripsi merupakan sintesis RNA pada suatu cetakan DNA dengan enzim RNA polimerase. Terjadinya itu di inti sel transkripsi itu. Rentang DNA yang ditranskripsi disebut sebagai unit transkripsi. Jadi, kan DNA itu panjang sekali. Tidak semua untai itu mamanya sini sampai sini itu DNA ya panjangnya. Jadi tidak semuanya, tidak dari ujung sini ke sini yang disintesis menjadi RNA, hanya unit-unit tertentu yang disebut sebagai unit transkripsi. Transkripsi itu ada 3 tahap. Yang pertama itu inisiasi transkripsi. Itu prosesnya RNA polimerase menempel pada untai DNA. Tempat menempelnya enzim itu disebut sebagai promoter. Kemudian tahap kedua itu elongasi atau pemanjangan untai RNA. Sama seperti replikasi DNA, pemanjangan RNA itu dengan arah 5 ke 3. Jadi pada RNA ini hanya satu cetakan saja atau satu template, tidak semuanya digunakan. Dan tahap akhir yaitu terminasi transkripsi atau tempat berakhirnya transkripsi pada sekuens DNA disebut sebagai terminator. Terminasi itu pengakhiran. Kita lihat ya prosesnya. Nah ini kan untai DNA ini ada panjang, tapi yang ditranskripsikan hanya dari sini dan hingga sini, sehingga yang ditranskripsikan itu, untai gen yang ditranskripsikan itu disebut sebagai unit transkripsi. Transkripsi pertama kali diawali dengan menempelnya RNA polimerase pada salah satu untai DNA di titik awal yang disebut sebagai promoter. Kemudian setelah ditempeli kan dia terbuka dan mulai disintesis RNA. Nah, karena RNA itu disintesis sama seperti DNA dari 5 ke 3, otomatis dia kan hanya menempel pada salah satu sisi. Kalau awalannya 5 atau RNA kan awalannya harus 5, maka dia hanya menempel di sisi DNA yang awalannya 3 sehingga sisi bawah ini yang digunakan sebagai untai cetakan RNA. Bukan yang sisi atas. Setelah menempel kan dia disintesis nih. Kan dia 5 ke 3, berarti otomatis yang bawah. Terus dia memanjang atau pada tahap elongasi. Sama seperti DNA, nanti ada pasangan kecocokan U sama A sama T, G sama C gitu tuh. Nah, bedanya kalau pada RNA bahasa timin itu diganti dengan U atau urasil. Kalau DNA itu kan timin, tapi kalau pada RNA itu urasil. Jadi kalau di DNA itu A, maka pasangannya pada RNA bukan T, tapi U. Tapi kalau di DNA T, pasangannya tetap A di RNA. Kalau C ya G, A, U, sama. Cuma bedanya itu pada RNA, timin itu diganti dengan urasil. Nah, setelah tahap elongasi, dia akan mencapai titik akhir atau terminator. Saat dia telah sampai di titik terminator, ini
RNA polimerase akan lepas sehingga diperoleh RNA hasil transkripsi. Itu pada transkripsi. Dan tahap yang terakhir yaitu translasi. Apa itu translasi? Translasi merupakan sintesis polipeptida dengan kode dari mRNA. Nah, tadi ini kan transkripsi ini tadi menghasilkan RNA dengan jenis mRNA atau messenger RNA. Kemudian dari inti sel kan, ini tadi terjadi di inti sel terus keluar. Lalu setelah di luar dia akan melalui proses translasi, yaitu diterjemahkan kode-kode tadi dan diterjemahkan menjadi polipeptida. Dilakukan oleh ribosom dan tRNA. tRNA itu memiliki triplet pasangan dari kodon mRNA ini atau disebut sebagai antikodon. Tapi untuk yang menentukan asam aminonya bukan antikodon ya, tapi kodonnya, yaitu kode triplet basa nitrogen pada mRNA. Nah, asam amino ditentukan oleh triplet kodon pada mRNA, bukan pada antikodonnya. Kemudian, asam amino digabungkan dengan tRNA atau transfer RNA yang sesuai oleh enzim sintestase tRNA aminoasil. Ini nama enzimnya ya. Energi translasi diperoleh dari GTP atau guanosia 5-trifosfat. Tahap-tahap translasi terdiri dari 3 tahap, yaitu ada inisiasi translasi, elongasi translasi, dan terminasi translasi. Inisiasi dimulai saat subunit ribosom berikatan pada mRNA di ujung 5 dimulai dari kodon star, itu AUG, asam aminonya AUG itu metionin. Ingat ya, kodon star itu AUG, terus asam amino dari AUG itu metionin. Kemudian setelah tahap inisiasi yaitu tahap elongasi atau pemanjangan, dimulai dari pengenalan kodon oleh antikodon, terus pembentukan ikatan peptida dan translokasi. Dan diakhiri pada proses yang disebut terminasi, yaitu saat apa? Saat mencapai kodon stop. Kodon stop itu apa? Bahasa nitrogennya UAA, UAG, dan UGA. Jadi setelah mencapai basa nitrogen UAA, stop ya sudah, transaksinya sudah selesai. Nah ini, jadi translasi itu didukung oleh mRNA, tRNA, dan RNA atau ribosom. Ribosom itu ada 2, subunit besar dan subunit kecil. Tadi itu translasi dimulai dari ujung 5. Jadi untuk ribosom itu ada tiga situs pengenalan, yaitu situs E, situs P itu yang tengah, dan situs A. Situs P itu merupakan situs pengikatan peptidil tRNA. Di sini. P itu yang di tengah ini merupakan situs peptidil atau situs pengikatan peptidil tRNA. Kemudian situs E merupakan situs exit atau situs keluar. Dan situs A ini, A itu amino asil, di mana situs ini itu merupakan situs pengikatan amino asil pada tRNA. Jadi kan tadi dia masuk ke A. Step 1, rantai mRNA tadi menempel pada subunit besar dan subunit kecil. Plek. Nah, saat dia di situs A, dia akan ditempeli oleh antikodon tRNA dari antikodon itu yang sesuai dengan pasangan kodon. Nah, saat dia maju ke situs P site, itu dia akan terjadi pengikatan dengan peptidil. Dia akan diikat, kemudian dia maju lagi ke situs E. Nanti tRNA-nya akan lepas dan selama ini proses berlangsung itu akan terbentuk asam-asam amino. 1, 2, 3, 4 ini adalah asam amino di mana gabungan beberapa asam amino itu disebut sebagai polipeptida. Nih, dia masuk. Sama, dia masukkan. Di situs 4 dikenali, situs 3 sudah diikat, situs E exit keluar. Begitu seterusnya hingga ia mencapai pada kodon stop. Itu untuk proses translasi. Nah, ini ada tabel triplet kodon. Jadi,
tabel triplet codon ini sebenarnya tidak perlu dihafalkan. Biasanya kalau di soal itu nanti kalau ditanyakan triplet codon pasti ada lampiran tabelnya. Contohnya pada mRNA itu triplet pertama itu pasti codon star ya, codon star metionin, AUG. Kemudian triplet kedua itu apa contohnya? Umpamanya triplet kedua itu basa nitrogennya pada mRNA CCC, berarti asam amino yang terbentuk CCC itu apa? Prolin. Terus selanjutnya kok kodenya itu CAU, berarti histidin, asam aminonya yang dibentuk. Terus CGA, arginin, seterusnya sampai sintesis itu selesai saat mencapai codon stop, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Saat mencapai triplet codon ini, maka translasi mRNA itu akan berhenti dan sudah terbentuk asam amino yang bergabung. Kumpulan asam amino yang bergabung itu disebut sebagai rantai polipeptida. Dan kumpulan dari polipeptida itu disebut dengan protein. Terima kasih. Demikian untuk penjelasan singkat pada pagi hari ini. Semoga kalian paham. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.